Hanya beberapa jam sebelum merayakan ulang tahun ke-117, Inter Milan memberikan hadiah istimewa bagi para pendukungnya dengan kemenangan dramatis yang membawa mereka ke puncak klasemen. Dalam laga di San Siro tadi malam, Monza sempat membuat kejutan dengan unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi Birindelli dan Keita. Namun, mental juara Nerazzurri kembali terlihat. Tim asuhan Simone Inzaghi bangkit dengan penuh determinasi. Marko Arnautovic memperkecil ketertinggalan menjelang akhir babak pertama, sebelum Hakan Çalhanoğlu menyamakan kedudukan dengan tembakan akurat. Puncaknya, gol bunuh diri Kyriakopoulos memastikan kemenangan 3-2 bagi Inter. Comeback spektakuler ini kembali memperlihatkan semangat Pazza Inter yang tak pernah menyerah, menjadikan perayaan ulang tahun mereka semakin spesial dengan posisi puncak klasemen sebagai hadiah terbaik. Inter Milan kembali menunjukkan mental juara setelah bangkit dari ketertinggalan 2 gol melawan Monza dan mengamankan kemenangan 3-2. Corriere della Sera menyoroti bagaimana tim asuhan Simone Inzaghi mampu menjaga posisi puncak klasemen, memperlebar jarak menjadi 4 poin dari Napoli yang masih harus menghadapi Fiorentina. Meski jadwal padat membuat tim sedikit kelelahan, Inter tetap mampu memacu adrenalin dan memberikan respon yang luar biasa. Namun, di balik kemenangan ini, ada kabar kurang menyenangkan. Piotr Zielinski harus meninggalkan lapangan hanya beberapa menit setelah masuk akibat cedera betis, yang kini sedang dievaluasi lebih lanjut. Selain itu, Lautaro Martinez juga meninggalkan lapangan dengan rasa sakit di fleksor paha kirinya. Meski Simone Inzaghi menenangkan kekhawatiran dengan mengatakan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tim medis Inter tetap akan memantau kondisi kapten mereka menjelang laga penting di Liga Champions. Lautaro Martinez kembali menunjukkan mengapa ia adalah pemimpin sejati Inter Milan. Dalam laga melawan Monza, sang kapten kembali menjadi protagonis utama dengan kontribusinya yang krusial, 1 gol yang kemudian dianulir, tetapi tetap memberikan dampak besar bagi kemenangan Nerazzurri. Bukan pertama kalinya Lautaro membawa Inter melewati momen sulit di musim ini. Seperti yang terlihat dalam kemenangan melawan Genoa dan Venezia, pemain asal Argentina itu selalu hadir di saat tim membutuhkannya. Menurut laporan Corriere dello Sport, Lautaro memang sempat mendapatkan sorotan karena dugaan handball dalam golnya, tetapi kontribusinya tak terbantahkan. Ia terus menjadi pilar utama dalam permainan Inter, bahkan saat tim dalam tekanan. Dengan 6 gol ke gawang Monza sepanjang karirnya, Lautaro kembali menjadi pahlawan yang memastikan Inter tetap berada di jalur kemenangan, mengukuhkan posisinya sebagai pemimpin sejati di lapangan. Inter Milan harus mengerahkan seluruh kekuatan fisik dan mentalnya untuk menghindari kekalahan saat menghadapi Monza di San Siro. Setelah tertinggal 0-2, tim asuhan Simone Inzaghi bangkit dan membalikan keadaan, membawa pulang 3 poin krusial yang untuk sementara memperlebar jarak dengan Napoli menjadi 4 poin, sambil menunggu hasil laga tim asuhan Antonio Conte melawan Fiorentina. Apa yang awalnya diprediksi sebagai laga tanpa kejutan berubah menjadi pertandingan penuh drama. Seperti yang dicatat oleh Gazzetta dello Sport, laga ini menghadirkan elemen epik, mulai dari intervensi VAR, cedera baru, hingga gol-gol spektakuler. Namun, meski kemenangan ini menjadi hal positif, Inter tetap menghadapi kritik. Monza, yang tengah berjuang di zona degradasi, mampu membuat Nerazzurri terlihat rapuh dan tidak konsisten. Gazzetta menyoroti bahwa ada kemungkinan masalah mental dalam skuad Inter, di mana fokus mereka lebih tajam di Liga Champions ketimbang Serie A. Selain itu, faktor usia juga menjadi perhatian, dengan rata-rata usia 11 pemain inti yang mencapai hampir 31 tahun. Terlepas dari bagaimana musim ini berakhir, Inter disebut perlu melakukan permajaan skuad untuk mempersiapkan siklus baru. Restrukturisasi akan menjadi agenda penting bagi manajemen klub demi menjaga daya saing di musim-musim mendatang. Di hari perayaan ulang tahun ke-117 Inter Milan, kenangan tentang Javier Zanetti kembali hadir di benak para penggemar. Sang wakil presiden klub yang juga merupakan kapten legendaris ini memiliki perjalanan karir yang penuh kejayaan. Puncak karirnya terjadi pada tahun 2010, saat Inter meraih treble bersejarah dan Zanetti mengangkat trofi Liga Champions di Madrid. Sebagai bentuk penghormatan di hari spesial ini, Zanetti membagikan sebuah pesan emosional melalui media sosial. Bersama dengan sebuah foto ikonik, pria yang dijuluki traktor itu menyampaikan ungkapan cintanya kepada Nerazzurri, "Cinta tak terbatas, tim abadiku. Selalu dan selamanya, dari Milan ke seluruh dunia dengan warna hitam dan biru di hatiku." Pesan tersebut mencerminkan kecintaan dan loyalitasnya kepada Inter Milan,
klub yang telah menjadi bagian dari hidupnya, baik di dalam maupun di luar lapangan. Sehari setelah kemenangan dramatis atas Monza, Inter Milan kembali ke lapangan di Appiano Gentile untuk mempersiapkan diri menghadapi leg kedua babak 16 besar Liga Champions melawan Feyenoord. Sesi latihan dibagi menjadi dua kelompok, di mana para pemain yang tampil lebih banyak dalam laga sebelumnya menjalani pemulihan, sementara Di Marco, Zalewski, dan Darmian menjalani program latihan terpisah akibat cedera. Sementara itu, kabar baik datang dari Lautaro Martinez. Setelah pelatih Simone Inzaghi menenangkan kekhawatiran dalam konferensi pers, laporan dari Sky Sport mengonfirmasi bahwa kondisi sang kapten tidak mengkhawatirkan, hanya kelelahan ringan yang sepenuhnya terkendali. Namun, situasi berbeda dialami Piotr Zielinski. Gelandang asal Polandia itu masih bermasalah dengan cedera betis, yang membuat staf medis Inter waspada. Besok, Zielinski akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut, dan laporan awal menyebutkan adanya sensasi yang tidak menyenangkan, dengan indikasi bahwa cedera ini bisa memakan waktu pemulihan lebih lama dari yang diharapkan. UEFA telah resmi mengumumkan tim wasit yang akan memimpin laga leg kedua babak 16 besar Liga Champions antara Inter Milan dan Feyenoord. Pertandingan ini akan berlangsung di San Siro pada Selasa malam dengan kick-off pukul 21 waktu setempat. Ivan Kruzliak dari Slovakia akan bertugas sebagai wasit utama, dibantu oleh dua asisten senegaranya, Branislav Hanko dan Jan Pozor. Sementara itu, Peter Kralovic, juga dari Slovakia, ditunjuk sebagai wasit keempat. Untuk ruang VAR, UEFA mempercayakan tugas ini kepada dua ofisial asal Jerman, yaitu Christian Dinger dan Benjamin Brand, yang akan memantau jalannya pertandingan melalui monitor guna memastikan setiap keputusan krusial tetap akurat. Pertemuan menarik terjadi di tribun saat laga Como versus Venezia, di mana wakil presiden Inter Milan, Javier Zanetti, terlihat berbincang dengan Pablo Paz, ayah dari Nico Paz, gelandang serang muda berbakat milik Como. Menurut Tuttosport, keduanya tertangkap kamera berbicara saat jeda pertandingan. Meski mereka telah bersahabat selama lebih dari 30 tahun, kehadiran Zanetti di sana jelas memunculkan spekulasi terkait ketertarikan Inter terhadap Nico. Ketertarikan Nerazzurri terhadap pemain muda Argentina ini disebut semakin kuat, terutama dengan restu dari Simone Inzaghi yang melihatnya sebagai sosok ideal untuk skema permainannya. Manajemen Inter pun telah memberikan lampu hijau untuk mendatangkan Nico Paz, sesuai dengan strategi Oaktrey yang fokus pada perekrutan pemain muda berbakat sebagai bagian dari rencana jangka panjang klub. Bek Inter Milan, Jan Bisek, berbicara kepada Sport TV usai kemenangan dramatis timnya atas Monza. Pemain asal Jerman itu menegaskan keyakinannya bahwa Nerazzurri memiliki potensi untuk meraih semua trofi yang mereka perebutkan musim ini. Kami bisa memenangkan semua kompetisi, kami tahu betapa kuatnya kami. Tapi kami harus tetap tenang, setiap pertandingan sangat penting. Jika kami tetap fokus, kami bisa menjalani musim yang luar biasa, ujar Bisek dengan penuh percaya diri. Saat ditanya tentang perannya di tim dan arahan dari pelatih Simone Inzaghi, Bisek menegaskan bahwa dirinya sudah memahami apa yang dibutuhkan dari dirinya. Ini tahun kedua saya di sini, saya tahu apa yang harus dilakukan, baik dari bangku cadangan maupun saat menjadi starter. Pelatih tidak memberi saya instruksi khusus karena dia tahu bagaimana saya bisa membantu tim. Malam ini adalah malam yang indah bagi saya, dan kami harus terus seperti ini. Menghadapi laga krusial melawan Feyenoord di Liga Champions pada hari Selasa, Bisek yakin Inter siap tampil maksimal. Kami sangat kuat dan fokus. Kami harus mempertahankan kandang kami dan menang. Saya yakin kami akan melakukannya dengan baik. Di akhir wawancara, saat ditanya apakah rekan setimnya, Carlos Augusto, mengajarinya bahasa Portugis, Bisek tertawa dan menjawab, hanya hal-hal yang tidak bisa saya ulangi di sini. Candanya, menutup wawancara dengan penuh semangat.